Dan rekan-rekan semuanya, terima kasih udah hadir di acara webinar ini yang kita akan kali ini akan membahas tentang UI UX ya, di mana seperti yang kita telah sampaikan bahwa materi ini akan banyak menyinggung tentang bagaimana kita membuat UI yang menarik dan UX yang nyaman untuk user, dan UI UX ini akan dibahas dari dua sisi, yaitu dari sisi developer maupun dari sisi desainer. Dan untuk kali ini pembawa acara saya sebagai host, nama saya Tigor Mahathir Manurung, saya sebagai IT developer. Lalu untuk speakernya ada Mas Yudi Utomo, beliau adalah seorang UX engineer juga yang udah cukup berpengalaman. Kita udah ngobrol-ngobrol juga kemarin. Kita kebetulan baru kenal juga, ini kita baru ngobrol-ngobrol. Kita skillnya luar biasa lah katanya. Oke, tanpa lama-lama lagi, silakan Mas Yudi untuk memulai sesinya. Ya, selamat malam semua teman-teman, mas-mas, mbak-mbak. Terima kasih sudah gabung di jam 19.30. Kita udah kelewatan berapa menit, tapi nggak apa-apa karena tadi ada sedikit adjustment terhadap tools-nya. Makasih Mas Tigor sama Mas Nuri. Saya langsung saja mau share screen bentar ya teman-teman. Screen saya sudah terlihat belum? Ya, oh, sudah, oke. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba sharing tentang UX. Jadi apa sih UX itu dan ekosistemnya apa saja, semestanya apa saja, karena sudah terminologi UX ini sudah mulai booming atau tren di belakangan, cuman masih banyak yang belum tahu UX ini sebetulnya kaitannya dengan UI apa, dengan engineer apa, dengan research apa. Nanti saya coba akan sharing dan ulas satu persatu. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya sebagai Head of Education di Kola. Kalau teman-teman main ke Jakarta, kami ada tempat di dekat Sarinah, Tamrin, hampir aja. Mungkin setelah COVID atau setelah PSBB kita bisa ketemuan tuh di dekat sana. Kola Education ini kantor saya ini lebih kepada education, jadi kita membuat kurikulum dan juga training kepada institusi, kepada sekolah, kepada swasta untuk mendelivery pelajaran coding kebanyakan. Terus saya juga di Mitra Netra sebagai coding trainer untuk teman-teman yang memiliki kebutaan di Mitra Netra. Terus juga di Binar Academy sebagai konsultan, saya juga React Native Trainer di Facebook Masterclass. Dan sebelum kerja di Kola, saya UX Engineer di Grab Singapura, juga front-end developer di Day7, perusahaan Singapura, dan sebelumnya juga pernah sebagai SEO spesialis. Nah, agar scope kita tidak melenceng kemana-mana, saya membagi ada 7 bahasan dalam malam ini, yaitu pertama fundamental UX itu apa saja, terus setelah fundamental kita akan belajar tentang research, terus design, writing, engineer, testing, dan UX dalam perspektif developer itu apa sih pentingnya.
Nah, sekarang kita masuk pembahasan pertama, UX fundamental. Kita di sini akan belajar, akan mengurai tentang ekosistemnya apa saja, kaitannya dengan HCI. Kalau teman-teman yang dulu mendapat mata kuliah interaksi manusia dan komputer, itu ada apa kaitannya, terus juga ada information architecture, usability, dan user-centered design. Kalau teman-teman lihat sebetulnya UX itu diagramnya bagaimana sih kaitannya atau irisannya dengan bidang-bidang yang lainnya gimana, pasti akan dapat banyak bentuk-bentuk seperti ini nih. Jadi ada interaction design, terus juga ada apa namanya UI, ada UX, ada visual design, banyak sekali. Dan ini betul-betul bikin bingung. Jadi ada banyak sudut pandang dalam mengurai UX itu makhluk apa sih gitu. Nah, ini akan saya bikin lebih sederhana lagi. Mungkin ini akan kelihatan nih taksonominya. Jadi kalau teman-teman selama ini tahu yang namanya desain gitu, UI design, user interface design, sebetulnya itu adalah masuk di dalam himpunan UX design. UX design itu ada elemen lain, yaitu ada information architecture yang akan kita bahas nanti di slide-slide berikutnya. Terus ada juga interaction design. Terus himpunan lebih besar lagi, itu ada namanya customer experience design. Dan lebih besar lagi himpunannya itu ada service design. Tapi kita tidak akan membahas customer dan service design. Mungkin ada lain waktu kita bisa mengulas tentang itu. Nah, ini lebih sederhana lagi nih, teman-teman. Jadi, UX atau user experience itu adalah gabungan dari 3 hal. Yang pertama adalah penampakan atau look. Terus juga ada kenyamanan, feel gitu ya. Terus yang terakhir adalah usability. Kata usability ini mungkin sedikit sedikit bias. Apa sih maksudnya usability? Sebab kata usability sendiri itu muncul sebelum terminologi UX itu muncul. Usability itu seperti ini mudahnya nih. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ada botol tomat gitu ya, botol kecap atau tomat, yang paling sebelah kiri itu adalah UI-nya. Kita melihat ada suatu botol yang bentuknya ramping, indah, cantik gitu. Tapi ada problem di UI-nya ini, yaitu apa? Susah dibuka biasanya. Kalau yang teman-teman suka makan bakso atau mie ayam gitu ya, ketika kita menuangkan kecap itu agak susah tuh, harus diputar-putar pakai gaya sentrifugal atau sentripetalnya begitu. Nah, terus juga lalu ketika UI dilihat dari perspektif yang lebih besar lagi, yaitu UX, kita mengubah botolnya ini lebih mudah untuk dipakai, lebih nyaman. Lalu usability itu adalah bagaimana si botol yang sudah diubah dengan UX-nya ini bisa dipakai. Karena tanpa usability, botol yang sudah bikin nyaman pun akan bisa nyemprot tuh si tomatnya. Jadi itu analogi dari UI, UX dan usability. Terus ada analoginya juga yang lebih lucu nih. Kalau misalnya teman-teman melihat di jalan nih, oh ada yang cantik, ada yang tampan gitu kan. Itu UI itu. Orang cantik, orang tampan itu UI. Tapi kalau orangnya ternyata ramah, terus juga bisa enak, hospitality-nya bagus, itu berarti UX-nya bagus. UI-nya bagus, UX-nya bagus. Seperti itu. Terus usability-nya gimana? Ternyata misalnya teman-teman ternyata jadian atau kenalan tuh sama orang itu. Ternyata orangnya itu susah diajak ngomong. Nggak bisa diajak ngobrol. Berarti nggak usable. Jadi begitu, itu maksudnya. Nah, ini yang elemen yang akan menjadi patokan kita di slide berikutnya adalah UX adalah gabungan dari 4. Pertama adalah people atau user, yang kedua teknologi, yang ketiga desain, yang keempat bisnis. UX ketika salah satu dari elemen ini tidak ada, maka itu UX-nya tidak berjalan dengan baik. Karena ketika kita mendesain atau mendevelop dengan mindset UX, maka itu harus bisa dibikin secara teknologi, harus bagus secara desain, harus bisa dipakai user, dan harus menghasilkan secara bisnis. Jadi punya business value. 4 ini adalah elemen yang harus ada dalam UX. Nah, terus apa sih pentingnya UX? Kenapa terminologi ini muncul di tahun-tahun belakangan? Dulu-dulu enggak. Sebenarnya dulu-dulu juga ada, cuman terminologinya beda. Dulu kan kita melihatnya dari HCI, Human Center, interaksi manusia dan komputer gitu. Sekarang kita menyebutnya UX. Contohnya di slide ini ada jalan gitu yang sudah didesain dengan indah,
Tapi kita lebih milih jalan yang motong yang cuman bukan dibangun oleh aspal atau bukan batako ya, tapi cuma jalan biasa. Karena apa? Karena lebih nyaman. Jadi artinya user itu akan mencari jalan ternyaman yang akan dilalui. Begitu juga kalau kita bikin website sama aplikasi, user akan mencari bagaimana menggunakan aplikasi kita dengan nyaman. Nah, ini ada meme yang cukup lucu nih, teman-teman. Jadi ada dua gambar. Gambar yang kiri adalah bagaimana klien atau para stakeholder melihat suatu aplikasi atau web gitu ya. Itu mereka melihatnya secara tampilan. Tapi user yang menggunakan dari website atau aplikasi tersebut belum tentu melihat tampilannya bagus karena yang mereka nilai adalah kenyamanan memakainya. Jadi meme ini cukup untuk menganalogikan situasi seperti itu. Lalu ketika oke deh, sekarang kita udah tahu UI UX itu semestanya bagaimana. Sekarang apa sih yang harus dilakukan ketika harus melakukan proses proses improvement dari sisi UX? Kita mengenal satu framework. Ini hanya satu framework ya dari beberapa yang ada, tapi ini yang lagi sedang populer yaitu design thinking. Design thinking itu apa? Seringkali orang-orang menyebut design thinking, bahkan Google juga punya frameworknya. Design thinking itu simpelnya adalah kita melihat suatu masalah, terus kita mendefinisikan masalah tersebut, terus kita merancang solusi terhadap masalah tersebut dan mentestingnya. Jadi kalau teman-teman di sini ada dua gambar di slide ini yaitu user research, terus hasil dari riset akan dibikin desain, hasil dari desain akan dibangun suatu solusinya, entah itu berupa website ataupun aplikasi, dan tidak tertutup kemungkinan di luar itu juga. Nanti akan saya tunjukkan contoh di luar website dan aplikasi juga kita bisa memakai perspektif UX. Nah, di sebelah kanan itu ada step-step UX yang biasa dilakukan oleh praktisi UX, yaitu bagaimana pertama menempatkan diri terhadap masalah tersebut. Jadi kita membangun empati kalau kita menempatkan diri sebagai pengguna. Setelah kita menempatkan diri sebagai pengguna, apa masalah yang kita hadapi? Jadi pain point-nya apa gitu. Itu kita akan list, mendefine. Setelah kita punya list dari problem, kita akan membuat atau mendesain gitu ya, solusi apa sih yang cocok untuk mengatasi dari problem yang kita temukan tadi. Setelah kita mendesain dari solusinya, kita akan membuat prototipenya. Lalu setelah prototipe kita akan testing apakah hasil dari solusi ini memang memecahkan masalah atau tidak. Ini akan kita ulas di slide-slide berikutnya. Google punya framework untuk design thinking, namanya Design Sprint Framework. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa memakai dari Google punya framework, silakan nanti melihat dari melihat dari link yang di Google dengan kata kunci Google Sprint metodologi. Nah, setelah kita mendefine problem, terus juga ingin mentesting, kita udah punya plan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bikin petanya. Bagaimana cara membuat peta dari masalah? Itu punya terminologi namanya information architecture. Jadi information architecture adalah the art and science of developing structures of organization to present data and information. Jadi artinya apa? Artinya kita harus membuat peta jalan bagaimana nanti UX itu diimplementasikan. Saya akan tunjukkan apa itu yang dimaksud dengan information architecture. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya problemnya, terus juga udah punya solusinya, desainnya, dan ingin membuat prototipenya, maka kita harus men-breakdown apa saja ke dalam bentuk bisa jadi mind map, atau juga bisa menjadi concept map, atau bisa nanti yang site map itu juga bisa. Nah, seperti ini. Dengan begini kita tahu cakupan apa yang akan kita akan kita buat solusinya. Oke, sekarang kita lanjut ke research. Jadi ada 3 besar dalam dunia UX, yaitu pertama research, kedua design, dan ketiga engineer. Jadi pertama kita akan masuk ke research. Metode dari research itu cukup banyak.
ada yang berupa kualitatif, ada juga yang berupa kuantitatif. Saya tidak akan breakdown dengan dalam metode risetnya karena nanti akan ada banyak topik-topik lain. Saya akan memberikan helikopter view-nya saja dari riset ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari slide ini, dia akan ada peta atau landscape. Kita bisa melakukan riset-riset dengan behavioral. Bisa juga dengan kualitatif, kuantitatif, attitudinal, itu bisa. Saya akan memberikan link atau slide ini nanti kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa melihat ketika ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana riset dilakukan. Nah, ini ada list dari riset yang biasa dilakukan, ada namanya user interview, itu hal yang biasa kita tahu ya, user interview, terus ada juga card sorting, terus ada juga analytic review, usability, itu sesuatu yang teknis sekali dan saya nggak akan breakdown untuk di kesempatan kali ini. Nah, yang mudahnya adalah ini nih. Saya akan bikin simplifikasi atau sederhana dari yang riset tadi. Kita kan sudah sering tuh ketika kita melihat rating dari toko online atau jumlah komen di Facebook atau jumlah subscriber dari YouTube. Nah, itu juga bisa menjadi research. Jadi kalau yang seperti ini kan kita sudah familiar ya dengan kata-kata user research, survei, comments, rating, itu sudah familiar. Itu juga bisa masuk dalam kategori UX research. Setelah UX research, kita masuk ke kategori kedua atau topik yang besar juga, yaitu design. Bagaimana sih UX design dilakukan? Setelah kita melakukan research yang biasanya dilakukan oleh UX researcher, gitu, kita akan melakukan yang namanya designing solusi yang biasa dilakukan oleh UX designer. Di sini akan saya membagi menjadi 5. Yang pertama adalah bedanya UX dengan UI itu apa. Terus fidelity, tingkat fidel nanti akan saya ulas lebih lanjut. Terus ada juga card atau pembuatan halaman-halaman, terus mockup dan juga contoh-contohnya. UX dan UI itu bedanya apa sih? Kalau UI, user interface, itu menonjolkan suatu keindahan. Jadi semua yang kita lihat dengan indah gitu ya, entah itu berupa website atau berupa aplikasi ataupun ketika kita melihat ke suatu gedung, ke rumah ataupun ke orang, itu yang bagus-bagus dan indah itu UI, user interface. Tapi kalau kita berbicara UX itu adalah kenyamanan. UI dan UX itu sebaiknya sejalan ketika kita ingin membangun website atau aplikasi atau produk apapun. Yaitu dari tampilan sisinya indah, tapi juga nyaman digunakan. Pernah nggak teman-teman ketika kita memakai suatu aplikasi atau membuka website, terus kita bingung harus kemana atau harus menekan apa gitu. Misalnya nih, ini saya udah beli barang, udah tekan tombol beli. Terus tiba-tiba saya kelupaan nih, saya pengen balik ke halaman berikut sebelumnya, saya bingung. Berarti ada yang salah dengan UX-nya, seperti itu. Nah, terus untuk menjadi seorang UX designer dibutuhkan skill set yang berbeda dengan UI designer. Biasanya seorang UX designer itu berangkat dari UI designer. Jadi seperti table yang ada di slide ini. Jadi para desainer yaitu yang dulunya web designer, UX designer, interface atau graphic design itu bisa sekali menjadi UX designer. Seperti itu. Nah, ini fidelity. Fidelity itu adalah tingkat kompleksitas dari suatu desain yang ingin dipropose sebagai solution. Kalau kita mulai mencoret-coret satu desain di kertas, itu yang disebut sketch, itu kita bilangnya low fidelity. Lalu seiring waktu, setelah dari oret-oretan, kita bisa bikin wireframe-nya, udah mulai rapi, ada garisnya, ada bentuknya, itu bisa lanjut ke dalam wireframe. Nah, ketika teman-teman sudah membuat warna, komposisinya, harmonisasinya, terus juga teksnya, itu kita sebutnya mockup. Itu biasanya toolsnya adalah Adobe Photoshop atau Corel Draw atau software untuk pengubah gambar itu kita bisa sebut juga
tools untuk UX designer. Bahkan Paint yang Windows yang itu juga bisa menjadi senjata yang bagus bagi seorang UX designer. Nah, kalau teman-teman lihat di slide ini, itu di level high fidelity, itu ada namanya prototype. Prototype ini adalah ranahnya UX engineer. Nanti kita akan ulas di slide-slide berikutnya. Oke, setelah seorang UX designer sudah ingin mendesain suatu solusi, maka dia akan membuat halaman-halamannya atau cards kalau kita berbicara dengan dalam konteks aplikasi. Cards itu apa sih? Halaman itu apa sih? Yaitu ketika teman-teman membuka website atau aplikasi, halaman pertama itu kita sebut home page atau landing page ya. Itu setelah kita tekan linknya atau ada button di situ, maka akan beranjak ke halaman berikutnya atau ke card berikutnya. Nah, tugas seorang UX designer adalah membuat semua desainnya. Jadi contohnya begini, ketika teman-teman ingin memesan makanan atau membeli barang taruhlah di misalnya salah satu toko online gitu. Maka kita akan memiliki yang namanya user journey. Pertama kita masuk ke homepage, kedua kita search barangnya, ketiga kita klik detail barangnya, terus keempat kita check out, kelima kita payment, keenam kita mendapatkan notifikasi barang sedang dikemas gitu. Nah, itu adalah user journey. Seorang UX designer harus membangun itu semua gitu. Membangun halaman-halaman yang dibutuhkan dalam journey-nya si user tadi. Setelah jadi cards atau pages-nya, maka dia harus membuat mock-up-nya dari journey tersebut. Semua harus dibuat. Jadi dari login sampai sign up, dari halaman home sampai dia check out, ketika dia mau cancel ataupun ketika dia mau komplain, itu harus dibuat semua halamannya. Disinilah yang tugasnya UX designer harus jeli melihat apakah ada halaman yang ketinggalan atau ada halaman yang dibutuhkan tapi lupa dibuat. Misalnya, halaman lupa password. Dia bikin halaman login sama sign up, tapi halaman forgot password-nya enggak. Itu kan kelupaan. Atau misalnya ada orang yang ketika di tengah-tengah check out, dia pengen balik lagi gitu. Tidak ada tombol baliknya untuk menambah barang. Itu hal-hal tersebut seringkali terjadi. Nah, setelah user flow-nya jadi, kita akan stop dulu di user flow karena ini abis ini tugasnya UX engineer. Tugas UX designer sampai di sini, walaupun dalam praktiknya tentu tidak ada batasan yang jelas antara kapan designer itu stop, kapan engineer mulai. Tapi untuk saat ini kita stop dulu karena kita akan lanjut di slide berikutnya. Berikut adalah contoh-contoh bagaimana desain yang baik dan tidak dari perspektif UX. Contohnya ini, teman-teman. Jadi kalau kita maaf bentar, saya akan Kalau misalnya teman-teman melihat dari slide yang sekarang ada dua gambar. Yang pertama gambarnya login, yang kedua juga login ya. Tapi login yang pertama itu ada tombol login, sign up, forgot password. Sementara gambar yang di sebelahnya itu ada login, tapi tombolnya hanya satu yang diwarnain, yaitu login. Sementara link forgot password sama sign up-nya itu tidak diwarnain. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa warnanya harus beda? Ini disebut call to action gitu ya, atau bagaimana kita sebagai pembuat aplikasi atau website itu mengencourage orang untuk login tanpa distraksi untuk hal yang lainnya. Jadi di sini ada hierarki informasi, teman-teman. Kalau login ya login aja gitu. Kalau beli barang ya beli barang aja, jangan ada distraksi yang lain-lain yang selevel dengan tombol tersebut. Terus yang berikutnya, kelebihan. Yang berikutnya ini ada form untuk login. Kalau teman-teman perhatikan, ada dua gambar ya. Gambar yang pertama, ketika kita gagal login, itu ada pesan errornya yang keluar hanya teks berupa error. Sementara login yang kedua, gambar yang kedua itu ketika error, dia memberitahu kenapa errornya. Password incorrect, you don't remember your password, reset it.
Tapi kita di sini tidak dulu mengulas tentang security ya. Tentu ketika dalam perspektif security kita juga harus hati-hati. Kalau kita bilang password incorrect itu berarti orang-orang yang berusaha untuk berniat jahat tahu, oh berarti ini yang salah passwordnya nih gitu. Jadi tapi kita nggak lagi bahas itu sekarang. Terus berikutnya di sini ada yang namanya color harmony. Jadi ada dua gambar. Gambar yang pertama itu membedakan antara button dan background, sementara gambar yang kedua itu button sama background itu sama sehingga kita susah untuk membedakannya. Terus yang berikutnya bermain-main dengan grafik juga harus dengan perspektif UX. Kalau kita ingin membuat suatu grafik atau chart itu hati-hati karena nggak semua informasi bisa dipakai diagram yang apa ya, yang sama. Misalnya dalam hal ini kapan kita menggunakan graf diagram, batang diagram ataupun pakai yang pie lingkaran itu punya fungsinya masing-masing. Terus kalau teman-teman perhatikan di gambar yang sekarang ada dua gambar sama-sama menunjukkan grafik kenaikan 19%, tapi gambar yang kiri itu ada tanda serunya. Artinya apa? Kenaikan 19% itu dikasih tanda seru itu bisa membuat yang melihatnya itu, oh ini berarti kenaikannya cukup tinggi. Nah, saya akan cepat saja. Ini yang ada gambar berikutnya ini, ada button. Yang pertama itu button dengan tulisan create. Jadi orang tahu bahwa ketika kita tekan button ini, sudah tahu fungsinya akan create. Sementara button yang kanan hanya tanda plus. Dan itu bisa bias dan ambigu. Sebenarnya kalau kita klik ini apa? Itu dari perspektif UX. Terus gambar berikutnya, itu ada apa namanya? Ada button juga yang warnanya tidak sama. Jadi di sini ada color harmony yang dilanggar oleh pembuat desainnya. Nah, setelah tadi kita masuk ke UX research, lalu ke UX design, sekarang kita namanya masuk ke UX writing. UX writing itu berbeda dengan copywriting. Jadi kalau misalnya kita yang berkecimpung di dunia marketing, ketika kita membuat copywriting, itu niatnya untuk menjual produk atau menjual informasi. Sementara kalau UX writer itu kita menulis sesuatu itu untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna. Jadi dibedakan antara copywriter dengan UX writer. Dan keduanya ini bisa satu orang loh, tapi dia harus tahu kapan dia menggunakan teknik-teknik UX, kapan dia menggunakan teknik-teknik copywriting. Nah, ini adalah contoh bagaimana pentingnya UX writing dalam pembuatan website dan aplikasi. Ada dua gambar. Yang pertama, ketika ada error, teks yang dimunculkan adalah technical sekali. Jadi error, multiple hot result gitu. Sementara gambar yang berikutnya kita memberikan teks yang betul-betul dipahami oleh orang entry level atau orang awam. Jadi di sini juga menunjukkan pentingnya UX writing. Lalu UX writing juga penting untuk membuat kita tenang sebagai pengguna. Contohnya begini, kita sedang membeli di toko online. Lalu ketika di tengah-tengah check out tiba-tiba ada problem, entah itu server problem ataupun ada problem yang lainnya, ada bug gitu ya. Kita harus memberikan UX atau memberikan notifikasi UX writing dengan kata-kata yang membuat tenang dari pengguna. Contohnya di gambar ini kita memberikan kata-kata jangan khawatir, uang Anda tidak kami tidak kami reduksi gitu ya. Jadi pengguna yang sedang check out itu juga aman. Oh, berarti uangnya belum dipotong gitu oleh aplikasinya. Nah, ini juga contoh bagaimana UX writing bisa digabungkan dengan desain dan membuat UX perspektif semakin baik dalam aplikasi kita. Ini juga contohnya, langsung saja saya lewati. Oke, tadi kita sudah masuk UX research, terus UX design, lalu UX writing. Sekarang kita masuk yang namanya UX engineer.
Beberapa teman saya bertanya, emang kerjaannya UX engineer apa sih? Apakah berbeda dengan UX design? Berbeda, karena UX engineer ini kita dengan background engineer atau developer atau programmer. Bedanya apa? Saya akan ulas di slide berikutnya. Tools-nya mungkin sama. Tools UX designer sama UX engineer itu seringkali sama. Kita juga pakai Figma, pakai Adobe XD, pakai HTML CSS. Jadi para desainer juga banyak yang bisa HTML CSS dan JavaScript. Bedanya di mana? Bedanya ada di sini. Sorry, oh iya. Ketika seorang UX engineer membuat suatu prototype itu apa nanti akan saya ulas di berikutnya. Maka dia harus membuat persona dulu. Maksudnya apa sih? Contohnya begini, teman-teman. Jadi kita membuat aplikasi untuk membeli makanan. Contohnya GoFood atau GrabFood gitu. Kita harus membuat satu persona dulu. Misalnya ada seorang wanita umurnya 34 gitu kan, terus juga dianya suka junk food gitu ya, pizza ataupun Coca-Cola ataupun minuman yang bersoda gitu. Kita harus membuat persona seperti itu. Karena apa? Dengan adanya persona ini kita bisa melis behavior dia biasanya apa? Oh, dia berarti suka junk food, berarti dia kira-kira akan beli makanan yang junk food. Terus sekitar jam berapa? Itu kita bisa harus bangun persona itu. Ketika sudah ada persona, maka kita akan mendapatkan user flow atau user journey. Jadi taruhlah tadi kita sebut namanya ada Linda. Misalnya Linda akan membeli pizza jam 8 malam, lalu dia menggunakan debit card. Itu harus kita bikin user flow-nya. Kenapa pentingnya user persona? Jadi kita tidak membuat aplikasi kita itu dengan asumsi. Tidak dengan buat asumsi yang susah diukur. Nah, dengan adanya umur, behavior tadi kita berusaha untuk mengkerucutkan dari pengguna aplikasi kita. Terus contoh lain adalah misalnya kita membuat aplikasi untuk pelaporan KDRT. Misalnya kita membuat aplikasi untuk Komnas Perempuan ataupun untuk KPAI gitu ya yang berkaitan dengan emergency. Kita harus membuat desain atau membuat user persona yang cocok dengan aplikasi tersebut. Cuman di sini tidak akan kita bahas lebih dalam bagaimana cara membuat persona karena saya berusaha untuk memberikan helikopter view saja dari UX semestanya apa saja. Nah, ini adalah contoh prototyping. Ketika user flow atau user journey-nya sudah jadi, kita akan membuat prototyping yang menyerupai dari aplikasi yang akan di-launching sebetulnya. Tapi ini biasanya belum connect database, masih berupa gambar-gambar yang seolah-olah dinamis, tapi sebenarnya dia statis. Ini prototyping. Nah, saya akan lanjut. Setelah UX engineer membuat prototyping, dia bisa stop atau dia bisa lanjut kepada skill yang berikutnya, yaitu interaction design. Jadi teman-teman sering nggak melihat aplikasi, website maupun mobile itu memiliki animasi-animasi, entah itu bisa di swipe kiri, swipe kanan, terus juga bisa ke atas, ke bawah, itu adalah ranah interaction design. Skill interaction design ini memiliki metrik-metrik yang terukur. Jadi misalnya di slide ini ada kecepatan ketika kita swipe atau ketika gambarnya bergerak, itu ada kecepatan berapa milisekonnya. Nah, ini adalah di gambar slide ini saya menunjukkan ketika kita melakukan animasi juga ada efek-efeknya. Apakah dia mau pakai efek yang dipercepat atau diperlambat, itu memiliki pengaruh terhadap mood atau psikologi dari pengguna. Itu menarik sekali kalau interaction design ini kita perdalam. Contoh ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu adalah contoh yang baik gitu lah. Yang sebelah kanan itu contoh yang lebih lebih sebaiknya dihindari, yaitu ketika kita membuat suatu sortir gitu ya. Kalau teman-teman sering membuka Facebook, ketika dibuka
dia akan ada loading gitu. Nah itu loadingnya itu liatin deh, itu alami sekali untuk dia loading. Jadi tidak random seperti itu. Itu ilmu interaction design yang dipakai. Terus juga ini berikutnya ada contoh bagaimana membuat suatu gradasi dari sesuatu yang sama. Jadi dibilangnya tabular view di gambar ini. Di sini adalah ilmu interaction design. Mungkin bagi yang selama ini tidak perhatikan, tidak ngeh bagaimana bergerakan suatu elemen dalam suatu aplikasi maupun website, tidak tahu betapa pentingnya dari interaction design ini. Karena apa? Karena ini ada jurnalnya banyak gitu. Jadi teman-teman kalau yang tertarik dengan ini bisa ketikan interaction design bagaimana mempengaruhi dari mood, dari psikologi mood dari pengguna. Itu menarik sekali untuk dibaca. Oke, setelah kita UX engineer, lalu apa sih yang dilakukan? Kita harus testing. Jadi teman-teman kalau saya ulang lagi tadi ke belakang, kita udah belajar tentang UX research, terus UX design, terus UX writing, UX engineer. Semuanya ini tidak akan berarti tanpa adanya testing. Jadi UX itu harus terukur. Ketika teman-teman membangun suatu aplikasi ataupun website, terus menggunakan desain dengan elemen-elemen tertentu di situ, itu harus ada alasannya. Alasannya apa? Ya alasannya tentu harus ujung-ujungnya harus mencapai business value yang baik gitu. Nah, testingnya itu bagaimana? Kita bisa memakai beberapa metode testing. Kita bisa langsung datangkan orang yang pengen kita interview gitu. Misalnya gini, waktu pas saya di Grab dulu, kita bikin prototype, kita bikin 4 prototype, terus kami datangkan para driver gitu loh. Kita berikan 1 orang prototype yang berbeda. Terus kita akan catat mana prototipe yang paling memberikan kepuasan tertinggi. Begitu juga kalau misalnya teman-teman sebagai developer atau sebagai desainer, teman-teman biasakan untuk meminta feedback dari teman, dari pengguna. Jangan sampai kita sudah membangun suatu aplikasi ataupun website itu nggak pernah di-testing. Jadi sebagus apapun kalau hanya berupa asumsi itu nanti takutnya akan memberikan memberikan kesia-siaan. Jadi biasakan untuk mendapatkan feedback secepat mungkin, sesering mungkin. Nah, cara melakukan testing itu ada planningnya, terus ada juga tesnya, ada analisanya, terus juga ada reportnya. Ini juga bisa dibaca di beberapa resources cukup detail. Nanti kalau teman-teman yang tertarik dengan UX testing itu bisa silakan cari atau klik di link yang saya berikan di slide ini. Nah, ketika kita melakukan testing, tentu harus ada parameter atau metrik yang dihitung. Kalau misalnya tadi kita mundur lagi ke belakang, yaitu kita harus ada business value, harus ada kita mendatangkan suatu tingkat kepuasan tertentu yang kita inginkan. Metriknya apa? Metriknya adalah bisa berupa bintang 5 dari pengguna, bisa juga engagement, jadi dia repeat order terus menggunakan aplikasi sama website kita, bisa juga dia men-share misalnya website kita ke sosial media dia, atau menjadi subscriber kita. Itu adalah metrik-metrik yang harus kita define sebelum melakukan testing. Jadi dengan begitu kita bisa meng-compare antara sebelum dan sesudah perubahan dari UX, seperti itu. Nah, terakhir, jadi sebetulnya UX ini kan gabungan dari 4 elemen, pengguna, desain, teknologi, sama business value. Jadi percuma kalau kita melakukan research, melakukan desain yang indah luar biasa, terus membangun dengan teknologi yang betul-betul bleeding edge gitu, yang terbaru, kita pakai semua bahasa yang keren-keren, tapi kalau tidak punya business value-nya, tidak punya impact di business value. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman memiliki posisi sebagai UX writer ataupun memiliki posisi di designer ataupun di engineer ataupun di project manager,
itu harus melihat dari 4 hal tersebut dan ujung-ujungnya harus ada impact di bisnis value-nya. Kalau tidak ada impact berarti kita harus melakukan iterasi lagi mundur ke belakang apa yang harus dibenerin. Entah itu desainnya, entah itu di sisi engineer-nya atau di research-nya yang salah. Seperti itu. Nah, sebetulnya tahapan dari semesta UX gitu ya atau topik-topik UX itu berkutat dari 4 hal tadi. Yaitu pertama research, yang kedua adalah design, terus juga engineer, yang terakhir adalah testing. Nah, ini adalah karena komunitas Pascal kebanyakan, saya asumsikan kebanyakan developer gitu, jadi saya akan memberikan tambahan sedikit, apa sih yang perlu dilihat kalau kita bukan orang UX. Kita bukan UX designer, kita bukan UX researcher, bukan UX writer juga, dan juga bukan UX engineer. Tapi kita hanya developer yang bahkan belum tahu UX itu apa gitu ya. Itu saya akan memberikan perspektif. Kalau misalnya kita sebagai developer, kita bisa saya akan mundur ke bentar. Nah, kenapa saya urutkan nomor 1, 2, 3, 4 sampai 8 begini? Ini adalah maturity level. Jadi contohnya begini teman-teman. Kita sebagai programmer, terus ketika baru belajar programmer, waktu pas belajar programmer itu yang penting adalah fungsionalnya dulu. Jadi ketika membuat website atau aplikasi, yang penting fungsional jalan, kita udah senang. Saya udah senang gitu. Tapi sering waktu ketika udah mulai mengerti bahwa tampilan itu harus bagus, oh berarti harus ada perspektif baru yang masuk. Oh, selain fungsinya bagus, harus tampilan juga bagus. Muncullah perspektif UI dan UX. Udah senang nih, oh UI dan UX-nya udah bagus. Terus ternyata kok loadingnya lambat. Muncul perspektif lagi, karena seiring waktu kita menjadi semakin senior gitu ya, semakin advance, harus dimasukkan performance. Berarti website dan aplikasi harus cepat loadingnya. Gambarnya harus dioptimasi. Nah, udah senang nih, oke, udah cantik tampilannya. Ternyata kena hack. Ada perspektif lagi yang datang yaitu security. Jadi setelah fungsinya bagus, tampilannya bagus, loadingnya cepat, harus secure pula. Setelah secure, udah tenang nih, karena kita udah berpikir bahwa aplikasi atau website yang udah dibikin ini udah keren, luar biasa. Ternyata ketika ada teman-teman kita yang memakainya dengan dengan misalnya kalau yang ada para ibu, misalnya ibu sedang membeli toko online, yang satu lagi gendong anak, yang satu megang HP. Gimana caranya dengan satu tangan bisa memakai aplikasi? Itu ada perspektif accessibility. Atau kalau di Mitra Netra, saya sama bapak-bapak yang tunanetra, mereka tidak bisa melihat tampilan dari aplikasi dan website yang developer bangun. Artinya apa? Berarti mereka mengandalkan screen reader. Screen reader yang membaca kode, membaca screen itu berarti informasinya, hierarkinya harus bagus. Kita akan membahas tentang accessibility ini mungkin di lain kesempatan, bagaimana membangun suatu website dan aplikasi yang accessibility friendly. Terus setelah sudah accessibility-nya dimasukkan ke dalam aplikasi dan website, ternyata yang ngehit aplikasi kita, website kita jutaan orang per detik misalnya gitu ya. Berarti ada perspektif baru yang namanya scaling. Jadi bagaimana membuat replikasi dari database, bagaimana mengubah yang tadinya monolitik menjadi microservices, itu ada di perspektif scaling. Lalu ujungnya adalah ketika sudah terlalu banyak yang harus dihandle dari seorang developer atau engineer, maka dibutuhkan suatu namanya automation. Jadi bagaimana membuat notifikasi yang otomatis bisa ngirim SMS, bisa ngirim email tanpa kitanya harus manual untuk setting. Itu adalah perspektif automation. Nah, ini adalah maturity level yang kita individu, setiap programmer itu akan terus seiring waktu senioritasnya akan mendapatkan perspektif-perspektif seperti ini. Lalu ada nomor 1 yang sengaja saya kasih tanda tanya, itu maksudnya apa? Kita akan ulas sebentar. Ketika kita masih dalam tataran functionality, sebaiknya kita mengikuti yang namanya standard and best practices. Di setiap bahasa itu selalu ada bagaimana kita coding dengan rapi, bagaimana agar kode kita itu bisa dibaca oleh kolega kita, itu biasakan untuk memakai best practices. Terus ketika sudah functionality, kita akan appearance.
Kalau yang teman-teman terbiasa untuk membangun aplikasi desktop gitu dan website dan belum terbiasa untuk dengan bekerja sama dengan desainer yang memang dedicated, coba buka-buka di design system merek-merek terkenal. Misalnya kalau Bootstrap sama Foundation kan sudah kita familiar sekali ya, Bootstrap di mana-mana dipakai. Tapi coba deh buka yang namanya Google Material Design, dan itu pasti juga udah banyak yang tahu. Terus juga yang saya suka adalah government UK itu punya sendiri loh sistem desainnya. Jadi kalau misalnya ada plat merah di UK mau bikin website, mau bikin landing page, itu ada panduannya. Jadi semuanya akan sama tuh. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengimplementasikannya juga. Terus juga Adobe juga punya tuh Spectrum namanya, yang desainnya kita bisa pakai, kita bisa pelajari. Juga Apple Design, terus juga Alibaba punya Undesign. Alibaba ini sekarang cukup pesat sekali ya. Terus Tencent itu juga satu grup, mereka pakai Undesign. Mungkin teman-teman bisa melihat di websitenya yang official. IBM juga punya namanya Carbon System Design, jadi bisa di compare yang mana yang paling sesuai dengan desain yang teman-teman sudah pakai di website dan aplikasinya. Lalu setelah appearance, kita akan masuk ke dalam yang namanya performance. Pernah nggak sih kita ngecek seberapa lama website atau aplikasi kita loading gitu, terus seberapa besar kilobyte yang dibutuhkan untuk membuka halaman-halaman dari website dan aplikasi kita. Coba deh dilakukan audit, jangan-jangan ternyata banyak hal yang bisa kita optimasi. Misalnya gambarnya dikecilin, ataupun kodenya bisa diminify, dan lain-lain. Security. Jadi security ini kan sesuatu yang krusial ya di zaman sekarang ya, karena privacy udah jadi hal yang bisa diumbar kemana-mana. Jadi artinya kita berharap banyak aplikasi yang kita pakai sehari-hari itu memegang menerapkan security yang baik gitu. Nah, kita juga sebaiknya juga mulai belajar bagaimana sih ketika menghandle data orang di aplikasi kita atau di website kita menerapkan protokol security juga. Di sini ada salah satunya adalah WASP ini, dia punya framework yang bisa teman-teman pakai atau jangan-jangan mungkin sudah biasa pakai. Ini hanya salah satu dari beberapa yang bisa kita pakai nih untuk security. Nah, accessibility. Sekarang zamannya API. Ya dari dulu mungkin API sudah mulai dipakai, tapi sekarang API di mana-mana menjadi lingua franca atau menjadi bahasa utama dari aplikasi saling berbicara antar aplikasi. Misalnya begini, teman-teman sering nggak pakai aplikasi Traveloka ataupun Tiket.com ataupun Pegi gitu? Kan mereka itu kan aplikasi yang bukan pemilik maskapai, tapi kita bisa booking, beli tiket maskapai Garuda ataupun Citylink ataupun Air Asia di aplikasi tersebut. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa memakai informasi-informasi yang mereka tidak punya itu gara-gara API gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya aplikasi atau website yang memberikan informasi ke publik ataupun mengambil informasi dari publik, kita bisa membangun API-nya itu multi-channel. Jadi teman-teman bisa memakai REST API, bisa juga membangun GraphQL-nya, ataupun yang legacy. Misalnya dulu ada SOAP, terus ada juga RPC, itu bisa juga tetap diterapkan seperti itu. Jadi dengan begitu API kita bisa diakses oleh banyak platform dan banyak yang dari yang tua sampai yang muda umurnya itu bisa pakai gitu, seperti itu. Nah, ini scalingnya. Jadi kalau yang teman-teman masih memakai arsitektur monolitik, mungkin bisa mempertimbangkan untuk berubah untuk menjadi microservices atau serverless kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau memang belum dibutuhkan, ya untuk apa? Biarkan saja pakai monolitik. Toh yang penting bukan arsitekturnya itu mengikuti teknologi kekinian atau enggak, tapi bisnis value-nya jalan enggak gitu. Terus usernya bisa dijaga engagement-nya atau enggak. Yang paling penting justru itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan hype-driven development. Jadi mentang-mentang ada teknologi yang bagus, yang baru, jadi ikut-ikutan. Padahal bisnis value-nya enggak bertambah. Itu jangan. Nah, terus automation. Jadi setelah kita scaling, kita harus mengotomasi mana yang perintilan.
Jadi testing-testing yang bisa diotomasi ataupun notifikasi-notifikasi yang bisa diotomasi silakan mulai dipetakan gitu, dan itu akan sangat memotong waktu yang banyak. Misalnya kita harus men-setting ketika ada orang beli di toko online yang kita bikin, terus kita harus ngecek dashboardnya, terus manual harus di checklist, itu kan sesuatu yang makan waktu sekali. Jadi sesuatu yang bisa dibikin otomasikanlah. Nah, ini juga ada contoh bagaimana kita membuat bisa functional automation testing, terus juga baik mobile, website ataupun desktop. Karena teman-teman Pascal mungkin lebih cenderung ke desktop application. Lalu yang terakhir, sebenarnya tadi nomor 1 kenapa saya tutup itu adalah yang kita lagi kekurangan nih, termasuk saya sendiri melihat bahwa skill saya juga belum masuk ke dalam yang nomor 1 ini. Jadi lucunya begini teman-teman, tadi kan ada yang namanya maturity level gitu, dari fungsional, terus juga lanjut ke appearance, terus juga lanjut ke security, accessibility, sampai ke terakhir itu di automation. Tapi ternyata untuk menjadi seorang solution architect gitu ya, ataupun seorang arsitek dari suatu masalah itu dibutuhkan maturity level yang tinggi. Jadi saya jadi ingat waktu pas Pak Rudiantara Kominfo kita di periode yang sekarang masih beliau ya, itu beliau bilang begini, bahwa Indonesia itu kekurangan programmer. Tentu kita sebagai programmer kan kesel juga, kok kurang sih, kita kan banyak gitu loh programmernya. Tapi pas lagi kami diskusikan gitu bareng-bareng secara informal gitu, ternyata yang dimaksud beliau itu adalah kekurangan seorang yang bisa dijadikan seorang jadi dirijen gitu ya, jadi seorang arsitek dari teknologi. Kenapa sih bisa dibilang kita kekurangan? Ya contoh saja CTO dari unicorn, CTO dari startup kebanyakan kan dari luar. Walaupun sekarang udah mulai ya orang-orang Indonesia sendiri udah banyak menjadi CTO, tapi contohnya beberapa unicorn itu kan juga masih CTO-nya dari luar. Mungkin itu yang dimaksud beliau. Jadi mudah-mudahan kita di sini termasuk saya sendiri itu kita bisa berusaha untuk mencapai maturity level yang semakin tinggi di masa-masa depan. Ini seorang arsitek itu harus memiliki skill set yang cukup cross platform. Dia harus tahu bisnis, harus tahu teknologi, harus tahu bagaimana enterprise itu bekerja dan lain-lain. Nah, terakhir mudah-mudahan tidak ngantuk dan tidak bosan. Jadi saya berharap kita semua dan terutama diri saya sendiri menjadi seorang problem solver. Makasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai sekarang. Ini LinkedIn saya dan Facebook saya. Nanti saya kembalikan kepada Mas Tigor sama Mas Ruli. Halo? Ya Mas, kita tunggu Om Tigor. Oke, ya. Gimana Mas Ruli? Oke, terima kasih Mas Yudi. Wah, luar biasa ya. Ternyata UX ini banyak banget ya Mas Yudi. Halo? Iya, Mas, kedengaran. Saya matikan. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas Tigor. Halo, suara saya kedengaran? Halo? Iya, kedengaran. Halo? Iya, kedengaran. Halo. Oke. Kayaknya ini internetnya agak lelet banget nih. Oke, ternyata UX ini banyak banget yang aspek-aspek yang harus dipelajari ya ternyata yang Om Yudi ya. Iya, sayangnya begitu, Mas Tigor. Atau untungnya atau sayangnya, saya juga tahu. Halo, kayaknya Om Tigor lagi gangguan ini koneksi. Halo Om Tigor.
Gini. Mas Yudi, Iya, seringkali itu kan kadang beberapa teman developer termasuk saya nih, itu seringkali kan iya. bikin app dulu, Eh, maaf, So, nggak kedengaran Om Luri. aduh, sekarang kedengeran? Iya, sudah. Ini volumenya di full kan. Jadi kondisinya seringkali teman-teman developer itu bikin aplikasi yang penting jadi dulu. Bahkan melupakan UI-nya. UI-nya mungkin cuma kotak-kotak, tapi fungsi memang jalan. Nah, seberapa Om Luri, sorry, nggak jelas atau koneksi saya yang jelek ya? kayaknya saya deh. Halo, ini sudah kedengeran? Iya, Ya, seringkali itu teman-teman developer sudah. termasuk saya ini membuat aplikasi cenderungnya bikin aplikasi dulu, bahkan flow-nya ngarang di awang-awang. Tidak ada dokumentasi flow mau kemana, UI-nya seperti apa, UX-nya bagaimana. Nah, yang begitu itu akan seberapa merepotkan sih untuk pengembangan berikutnya? Om Luri, kurang, saya kok kurang dengar ya. Maksudnya tes. Putus-putus. Bang Tigor dengar nggak yang pertanyaan Om Luri? Iya. Kondisinya gini Om, Iya. saya dan mungkin beberapa developer yang lain seringkali itu membuat aplikasi buat dulu tanpa Iya. ada UI, bahkan UX-nya nggak tahu, karena tujuannya tolong buatkan aplikasi X tanpa alur yang jelas. Nah, kondisi-kondisi itu sebaiknya bagaimana sih mengantisipasinya? Oh iya. Sebetulnya itu kejadian yang sering kali terjadi Om Luri. Jadi teman-teman yang lain, Om Luri sharing bahwa kebanyakan dari kita gitu ya, ketika membuat aplikasi baik website ataupun desktop ataupun mobile itu kan bikin dulu tanpa sebelumnya itu membuat researchnya ataupun juga peta jalannya gitu ya. Dan sebetulnya itu kejadian yang lumrah ya Om Luria, termasuk juga sering kita lakukan. Yang bisa dilakukan adalah mulai merapikannya sambil jalan Om Luri. Pertama tentu harus riset dulu. Ketika ada yang salah, misalnya aplikasi kita bounce rate-nya tinggi. Bounce rate itu artinya yang datang ke website tiba-tiba belum apa-apa udah balik lagi, atau juga tiba-tiba yang beli barang kita semakin sedikit, itu berarti ada yang salah gitu. Nah, karena kita nggak bisa langsung 100% langsung fix semua problem, jadi yang paling menyentuh ke business value dulu. Kalau dari sisi personal saya, Luri, apa yang harus diperbaiki, entah itu tombol belinya harus dikasih warna yang bagus, ataupun juga cara orang membelinya itu dipermudah. Yang tadinya 10 step nih, misalnya dia mau beli barang harus melewati 10 step, harus dibikin ringkas, 5 step aja sudah bisa check out gitu. Nah, hal-hal seperti itu, Luri. Bagus, betul juga. Tapi kondisinya kadang ya owner atau yang minta request tentang produk mintanya buatinya begini, flow-nya kayak apa ya. Seringkali itu baru tahu setelah aplikasinya jadi, oh ternyata butuh ini dan itu apa ya, jadi membuat aplikasi baru lagi dari awal lagi. Nah, ini ada pertanyaan Mas Yudi. Iya. Dari Mas Heri Budiarto. Kayaknya mungkin mengulang dulu nih. Apakah bagaimana caranya mendesain apps? Apakah start dari back process atau dari hasil yang ingin kita capai? Apa tadi bilangnya mendesain website produk? Gimana caranya mendesain apps? Apakah start dari back process atau dari hasil akhir yang ingin kita capai? Oh ya, jawabannya adalah sebisa mungkin dari riset dulu, Mas siapa tadi yang nanya? Heri Budiarto. Mas Heri ya. Jadi jangan sampai, karena asumsi kita itu bisa jebakan, Mas. Misalnya kita udah berharap, wah saya punya ide bagus nih, keren. Terus saya langsung bikin kode websitenya atau desainnya, langsung manggil teman nih, kebetulan oh ya bikin. Tapi nggak pernah divalidasi ke calon pengguna.
Itu berbahaya sekali karena kita udah menghabiskan waktu bahkan nanti uang gitu ya, tahu-tahu nggak ada yang make. Jadi sebisa mungkin harus riset di awal. UX tanpa riset bukan UX, seperti itu. Oke. Iya. Begitu kira-kira ya Mas Heri Budiarto. Jadi tetap harus riset dulu, jangan asumsi ya. Seperti berasumsi seolah-olah si dia suka sama kita, ternyata cuma asumsi saja. Iya betul. Ini dari Zahra Rizky Anissa. Untuk membuat prototipe, bagaimana menjadikan desain yang sudah dibuat di iOS menyesuaikan juga di Android dan web? Apakah harus membuat per device-nya mengikuti kaidah desain yang sesuai atau bisa otomasi? Iya, ini pertanyaan bagus. Jadi Mbak siapa tadi yang nanya, Om? Zahra. Jadi teman-teman ada pertanyaan dari Mbak Zahra, bagaimana membuat suatu prototipe itu yang bisa dengan satu kali bikin gitu ya, dengan satu kali desain ataupun prototipe itu bisa jalan di iOS sama di Android. Seperti itu ya, Om Luri. Iya. UX engineer biasanya itu bisa coding UX engineer itu. Jadi tools yang bisa dipakai itu ada beberapa. Salah satunya adalah Adobe XD atau Figma. Itu kan ini ya, bisa dipakai oleh siapapun ya, maksudnya dibuka di iOS atau karena itu bukan kode yang harus dibangun spesifik. Nah, tapi kalau misalnya mau bikin high fidelity gitu, artinya yang betul-betul mendekati software yang betul-betul akan di launching, itu bisa pakai React Native atau Flutter. Jadi teman-teman yang desainer mau nggak mau belajar bagaimana membuat prototype dengan coding. Tapi kalau misalnya itu terlalu, masa harus belajar coding lagi ya, gunakanlah Adobe XD ataupun Figma ataupun InVision, itu banyak kok toolsnya. Seperti itu. Itu freeware atau berbayar, Mas Yudi? Kebanyakan gratis. Jadi kalau InVision gratis, terus Figma gratis, Adobe XD juga gratis. Dan beberapa berbayar. Cuman saya malah lebih senang yang gratisan gitu karena sama juga bagusnya. Gratis. Jadi kalau misalnya nanti butuh ya tools apa saja sih yang gratis yang bisa dipakai, bisa kita bicarakan tuh. Itu bisa membuat user flow juga ya. Berarti calon user bisa tahu. Oke, menarik ini. Betul sekali, Om Luri. Iya. Akan lebih enak lagi kalau toolsnya yang sekalian bikin code-nya ya. Jadi project-nya. Iya. Saya nggak tahu itu mungkin ada ya kayak Primer.js saya Primer, belum. ya, betul. Iya. Cuman yang namanya generator kode itu biasanya ada hal-hal yang tidak fleksibel gitu. Jadi ya silakan aja kalau memang nyaman menggunakan itu. Toh yang paling penting itu it works gitu loh. Itu bisa tujuan sesuai dengan tujuan kita. Betul. Seringkali yang saya coba selalu app-nya jadi gemuk nih. Bengkak. Iya. Oke, ini ada lagi dari Mas Akmal Creation. Aplikasi apa yang bisa secara cepat untuk desain UI untuk pemula? Kalau UX sepertinya lebih banyak diolah di otak sendiri ya. Oh iya. Ya ini Mas Akmal untuk mendesain UI. Kalau misalnya Mas Akmal memang background-nya seorang desain, itu biasanya pengennya desain sendiri tuh karena ada ego sendiri. Wah, ini harus desain sendiri, sama seperti programmer harus kode sendiri. Tapi untuk mempercepat kita bisa memakai template-template yang sudah ada. Kayak misalnya Bootstrap, itu kan udah familiar sekali ya. Tapi kalau misalnya Bootstrap bosen, ya silakan cari yang di Material Design ataupun tadi Alibaba punya, Adobe punya, banyak yang bisa dipilih dan itu bisa mempercepat, Mas Akmal. Terus kalau UX, Mas Akmal bilang kalau UX sepertinya banyak diolah otak sendiri. Enggak, Mas. Justru malah UX itu harus terukur, Mas. Jadi kenapa Mas Akmal nanti bikin button beli sekarang warnanya hijau gitu, itu harus terukur kenapanya. Jadi sebetulnya bukan diolah di otak sendiri, malah UI yang kebanyakan kita berasumsi tuh. Di situ mungkin gitu Om Luri. Perlu riset nggak Mas UX? Kenapa? Iya, riset. Jadi riset ya. Harus riset dan kalau misalnya hal-hal yang kita sudah pakai sistem material design misalnya deh desain sistem yang sudah jadi, itu mereka sudah melakukan riset tertentu berapa lama animasinya bergerak, jadi kita bisa memotong waktu development dengan cepat tuh, jadi nggak usah berpikir dari nol lagi gimana membangunnya seperti itu. Kondisi itu pengaruh nggak terhadap market kita? Maksudnya misalkan nih market kita orang tua, startup marketnya anak-anak muda, pasti UX-nya pun berbeda dong.
Iya, betul banget Om Luri. Jadi teman-teman ini ada hal yang menarik dari Om Luri sampaikan bahwa kita harus tahu peta audiens kita dulu. Apakah kita mensasar anak muda, apakah semua umur kita sasar atau orang-orang yang sudah berumur, itu harus berbeda. Nah, terus gimana dong? Masa mau bikin aplikasi harus bikin beda-beda? Ya, dari fitur-fitur yang termudah. Misalnya contohnya kita bikin aplikasi itu pemesan makanan. Kita bisa membuat fitur untuk chatbot satu atau speech to text. Misalnya I want to misalnya saya mau memesan makanan terdekat gitu. Itu kan udah ada teknologinya diaplikasikan. Jadi websitenya, aplikasinya boleh itu satu, tapi berikan channel atau saluran-saluran yang bisa mengakomodasi dari multi behavior dari audiens kita. Seperti itu. Ya, kasih menarik banget nih. Ini kayaknya ada sambungan pertanyaan dari Mbak Zahra yang tadi nanya soal bagaimana biar bisa di iOS dan yang lain. Jadi buatnya tetap harus satu persatu per device ya atau gimana? Enggak. Jadi gini Mbak Zahra, jadi nggak perlu satu persatu per device. Kalau misalnya Mbak Zahra nanti buka yang namanya Figma atau Adobe XD atau InVision, itu kita bisa membuat satu kali, tapi nanti bisa dibuka di baik HP-nya iPhone ataupun Android. Itu kalau pakai Figma ataupun Adobe XD, karena itu kan bukan kode ya. Tapi kalau mau pakai kode, misalnya Mbak Zahra butuh yang high fidelity sehingga harus bikin kode ya, pilihlah yang multi platform, cross platform, yaitu React Native ataupun Flutter ya yang dari Google baru itu mau nggak mau harus pilihannya cuma terbatas kalau saat ini untuk itu. Oke, jadi tadi bedanya kalau desainnya bisa pakai Framer atau Adobe XD ya, di mana user bisa melihat di platform apapun karena memang ada viewernya. Sedangkan development dilihat dulu tech stack apa yang digunakan. Dan kebutuhannya sorry Om Luri jadi motong. Dan kebutuhannya nyampe situ nggak? Kalau misalnya Mbak Zahra hanya butuh nggak sampai coding ya jangan, sayang waktunya gitu. Karena ini kelasnya UX berarti UX aja, nggak sampai develop jauh-jauh lah. Itu yang develop biarkan teman-teman developer. Bagian saya itu kayaknya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Villa, nggak tahu Mas apa Mbak ini. Apakah UX designer dan programmer harus sering berkomunikasi agar tidak menimbulkan masalah seperti desain yang sulit diimplementasikan? Iya, jadi ini pertanyaan yang lucu. Ini zaman dulu ya, zaman yang mungkin kita sama-sama mengalami itu. Desainer sama programmer suka berantem. Iya enggak? Jadi desainer membuat desain yang sulit untuk diimplementasikan oleh programmer. Dan sebaliknya programmer jadinya mereduksi keindahan dari desainer. Misalnya orang desain bikinnya pixel perfect tuh. Begitu nyampe di programmer, lah kok buttonnya kurang 2 pixel gitu. Terus kok warnanya kok tidak sesuai dengan yang dikasih oleh desainer. Nah, itu dulu gitu ya. Sekarang sebaiknya jangan kejadian lagi karena apa? Kan kita sudah punya yang namanya mekanisme Scrum ataupun Agile gitu ya, yang mana itu harus duduk bareng tuh. Desainer, programmer, product owner gitu ya, terus juga Scrum Master-nya itu duduk bareng, terus menentukan ini ada fitur baru nih. Misalnya ada fitur membeli, misalnya fitur untuk makanan yang tadinya kita cuma jualan layanan ini kurir, ada fitur layanan, langsung kita duduk bareng desainer. Kalau misalnya kita bikin desain yang indah seperti hasil dari riset, mampu nggak? Oh mampu, kata desainer. Berapa lama? 1 bulan. Terus programmer, kalau udah dapat desain dari yang bagus dari desainer, kamu bisa mengimplementasikan ini menjadi kode berapa lama? Mampu nggak? Gitu kan? Oh mampu gitu. Terus dari situ harus komunikasi. Bahkan kadang-kadang itu udah nggak ada batasan seorang desainer ini hanya ngerjakan desain aja. Dia harus bisa juga menghitung berapa HTML. Dia harus membuat HTML CSS-nya misalnya gitu. Ataupun si programmernya itu harus tahu warna-warna apa yang cocok ketika atau berapa lama animasinya harus bergerak. Jadi udah kadang-kadang itu nggak ada batasan tuh mana desainer mana programmer. Seperti itu. Okay. Iya. Ini tadi ngobrolin agility, Scrum.
baiknya gimana? Kalau best practice ini pasti tergantung kondisinya. Sprintnya orang-orang desain UI UX sama sprintnya teman-teman developer itu dijadikan satu sekalian atau dibedakan? Itu tergantung dari di kantor masing-masing gimana baiknya. Kalau yang misalnya kita nggak pernah bisa, misalnya ada metodologi Scrum ataupun Agile atau kayak Extreme Programming atau Kanban yang bisa diterapkan 100% murni, itu enggak. Biasanya hybrid. Hybrid itu disesuaikan dengan kemampuan dari SDM yang kita punya atau dari jumlah SDM yang kita punya. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan design thinking ya, design sprint ala Google gitu, itu ya bukan kita mentah-mentah harus melakukannya, tapi betul-betul harus disesuaikan dengan kemampuan kita juga gitu. Kadang-kadang kita harus menggabungkan loh antara agile sama waterfall gitu ya, mau gimana lagi karena memang kita terbatas seperti itu. Jadi jangan saklek kepada sesuatu metodologi kalau memang kita belum mampu untuk mengikutinya seoptimal mungkin. Seperti itu, Om Luri. Itu water scrum ya jadinya ya. Semua campur-campur. Nggak apa-apa, hybrid. Yang penting it works gitu kan. Ada business value yang tercapai. Contoh-contoh gini, ada ini teman-teman, ada yang menarik gitu ya. Saya punya teman waktu itu, dia nggak pakai Git. Sementara kalau programmer saat ini kan pakai Git gitu kan. Dia nggak pakai Git, tapi bisnis value-nya tinggi gitu. Dia punya website gitu kan, terus pakai FTP. Tapi ketika dia bilang ke saya, malu, Yud, gue nggak pakai Git, gue malu banget kalau ditanya masih pakai FTP. Lah, kok malu? Dia jualannya sampai jutaan per hari gitu kan, malah saya yang malu tentunya. Jadi artinya teman-teman, kita jangan sampai hype driven development gitu ya. Nggak perlu malu untuk mengakui bahwa kita belum pakai teknologi yang kekinian. Yang penting bisnis value-nya jalan gitu. Betul. Saya suka Om Peter bilang tuh, ngapain kita pakai microservices, monolitik aja toh, belum cukup, belum butuh ya, nggak apa-apa. Gitu. Komputer itu head of PHP Indonesia kalau teman-teman tahu. Ya, gunakan sesuatu sesuai tempat dan kebutuhannya. Kalau belum butuh digunakan malah jadi buang-buang waktu, energi dan uang tentunya, ya kan? Ya, dan uang tentunya, betul banget Om Luri. Kalau saya di tempat sebelumnya ngomongin soal agility nih, time frame masing-masing tim. Kita bedakan antara tim produk, ini isinya orang UI UX. Kalau di kita dulu orang UI UX itu bukan di orang tech tapi di orang produk, sama sprintnya atau time frame-nya orang-orang developer. Artinya biarkan desain itu selesai dulu. Karena ngobrolin flow, ngobrolin requirement-nya itu udah waktu tersendiri, bukan di development kan. Begitu sudah matang, flow-nya ada, desainnya ada, barulah diserahkan ke developer. Dan developer ngerjakan ya kerjain saja. Mau gambarnya jelek menurut developer, ya biarin requirement-nya begitu. Bukan gitu ya. Kalau saya dulu gitu, berarti ngerjain sesuai requirement. Menurut saya mungkin desainnya kok gini sih jelek, kotak-kotak misalkan. Nah, speknya begitu. Iya. Tapi jangan sampai perasaan kita terbawa pada waktu membuat aplikasi sesuai requirement tadi. Gitu kali ya. Iya, betul Om Muri. Dan kita akan beruntung kalau di kantor itu ada yang bertindak sebagai solution architect gitu. Jadi dia bisa memetakan kebutuhan dan dia bisa tahu menempatkan dirinya kalau di posisi programmer gimana, desainer gimana. Itu kita kekurangan sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini semua termasuk saya tentunya kita harus berusaha untuk menjadi seorang solution architect gitu. Oke. Saya pengen ke sana, tapi nggak tahu nih belajarnya berapa lama lagi. Ini ada pertanyaan menarik dari sama Om, saya juga belajar. Ini ada pertanyaan dari Mas Iwan CS. Ini dari teman kita di Pascal dari KPP DI Delphi. Untuk target multi-platform, misal ke iOS dan Android, apakah lebih baik UI antara iOS dan Android disamakan look and feel-nya atau dibedakan dan disesuaikan dengan native UI look dan feel masing-masing platform? Gimana, Mas? Oh ya, ini teman-teman kalau yang ini ada yang nggak bisa baca dari chatnya Mas Iwan, jadi beliau menanyakan gini, kalau misalnya target dari produk kita itu multi-platform iOS dan Android gitu kan, apakah tampilannya harus disamakan atau dibedakan gitu ya?
seperti itu. Jadi jawabannya saya ini nggak ada jawaban benar atau salah gitu ya, tapi sebisa mungkin tentu disamakan. Cuman sayangnya ada beberapa fitur-fitur native yang ada di Android tapi tidak ada di iOS, dan tidak ada di iOS tapi tidak ada Android, ya itu biarkan, ya mau gimana lagi, biarkan saja itu berbeda. Tapi selain itu usahakan sama. Jadi ada konsistensi dalam sisi desain, dan itu tidak jadi membuat pengguna itu bingung. Misalnya dia tadinya memakai iPhone gitu kan, terus abis itu dia minjem Android ayahnya gitu, tiba-tiba kok beda gitu kan. Dari sisi itu akan akan merugikan dari business value. Tadi saya sempat kebersih mau nanya apa ya. Oke. Mas Iwan semoga menjawab ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi langsung sampaikan aja. Saya kepikiran gini, kan berarti ada platform tuh saat ini ada web itu ada desktop sama mobile, ya kan? Iya. Kemudian app-nya sendiri ada Android sama iOS. Mana sih yang sebaiknya didahulukan? Ini asumsi aplikasi buat startup yang besar. Sorry Om Luri, ulang ya. Saya agak kepotong. Jadi apakah yang harus didahulukan antara apa tuh Om Luri? Saya tadi nggak kedengaran. Ada web, itu kan terdiri dari desktop dan mobile. Kemudian ada app. Ya. Mana yang didahulukan? Dulu kan ada yang bilang mobile first, sebaiknya bikin tuh app-nya dulu. Oke. Ada juga yang bilang. Nih teman-teman ada. Iya. Ada pertanyaan menarik dari Om Luri. Ketika kita sudah punya websitenya atau punya aplikasinya gitu ya, belum ada websitenya, bisa dua-duanya bolak-balik tuh. Punya websitenya tapi nggak punya aplikasinya, atau punya aplikasinya nggak punya websitenya. Terus mana sih yang didahulukan gitu? Jawabannya adalah berdasarkan analitik, lagi-lagi research. Kalau misalnya teman-teman punya website dan punya aplikasi, ternyata dari analitik mengatakan bahwa kunjungan terbesar dari mobile, maka harus kita fokusnya berpindah tuh ke mobile. Karena itu bisnis value-nya ada di situ yang lebih besar. Jadi lagi-lagi kita harus butuh research, dan riset ini kalau teman-teman suka baca analitik, Google Analytics ataupun Kissmetrics yang lain-lain, itu akan kelihatan pengguna demografisnya dari mana, daerah mana aja, range umurnya dari mana, terus user agent-nya apa saja, itu yang menjadi betul-betul informasi untuk membuat tahapan berikutnya apa yang mau kita bikin. Jangan sampai, contohnya begini teman-teman, jadi kita udah bikin website nih ya, tiba-tiba ada kunjungan yang besar, misalnya ada 1.000 kunjungan dalam sehari, tapi semuanya dari Amerika. Tapi dari analitik ketahuan bahwa setelah mereka berkunjung, nggak nyampe 1 detik mereka balik lagi dong. Nggak mau nge-browsing website kita. Jadi ketahuan apa? Oh ternyata banyak kunjungan dari Amerika, nyampe di website kita nggak ada bahasa Inggrisnya. Berarti fitur berikutnya yang harus dibikin adalah bahasa Inggrisnya di website tersebut. Jadi seperti itu pentingnya analitik. Multi language ya. Iya. Apa nih tadi? Saya tuh pernah kejadian ya kan di suatu startup bikin aplikasi, ada tadinya web dulu, kemudian ada app Android dan iOS. Setelah ada analitik, ketahuan traffic dan sebagainya, akhirnya fokus ke mobile app Android. Nah, ada problem. Owner atau mungkin yang punya porsi tinggi, ini di iOS kok jelek, tampilannya gimana sih? Nah itu, buru-buru bikin yang iOS. Gitu. Jadi kadang survei dan sebagainya analitik itu kalah sama kebutuhan owner. Ya. Tapi gini Om Luri, itu lucunya mungkin banyak yang mengalami ya, termasuk saya Om ya. Jadi artinya user kita, misalnya ada stakeholder ataupun shareholder ataupun juga ada klien kita bilang kok tampilannya jelek sini, bikin. Tapi nanti dulu mungkin dengan kita juga bisa mengedukasi klien kita bahwa entar dulu Pak, entar dulu Bu. Ternyata analitik mengatakan bahwa kita belum perlu untuk bikin versi iOS gitu. Karena apa? Ternyata kunjungan di websitenya itu udah 80% dari kunjungan. Mendingan kita websitenya kita optimasi sehingga optimal bisnis value-nya. Baru nanti seperti itu Pak. Jadi betul-betul kita juga harus mengedukasi para user dan klien kita. Berarti bagaimana kita berkomunikasinya kan? Iya betul Om Luri.
Ini tanpa alasan, ini saya sedang ketemu calon klien nih. Gitu ya. Selalu ada cakap gitu, selalu ada. Iya, Ini iya. ada pertanyaan menarik dari Mas Ilham. Ini kayaknya teman Pascal kita nih. Apakah desain UI, benar ya? Iya. Apakah desain UI setiap form apa memang sudah ada aturan baku untuk tata letak? Misal kita desain form login, button login harus di bawah dan sebagainya. Atau pada form register posisi letak input teks harus seperti Oh, iya. apa? Ada acuan begitu atau gimana? Oh iya, benar. Ini pertanyaan apa namanya yang menarik ya. Ya semua pertanyaan menarik ya dari tadi. Ini jadi teman-teman begini, ada Mas Ilham bertanya, kalau kita mendesain suatu apa ya, suatu website ataupun aplikasi, contohnya dalam hal ini login gitu ya, form login yang betul-betul kita selalu lihat, apakah ada acuannya gitu? Apakah itu sesuai dengan apa namanya feel dari desainernya, dia mau bikin yang keren segala macam? Kalau dia sebagai UI designer mungkin iya, dia bikin yang pilih warnanya bagus, terus juga dia bikin yang sedemikian rupa formnya itu indah gitu ya. Tapi hati-hati, UX harus terukur. Jadi dia harus punya alasan kenapa dia milih warna ini, kenapa pilih apa namanya jarak antara form sama labelnya itu sekian, itu harus ada ukurannya seperti itu. Kalau kita lihat material design, terus juga carbon design punya IBM atau punya si Microsoft juga punya, Apple punya, itu mereka sudah ada ukuran-ukurannya dan mereka punya alasan untuk itu. Dan kita akan aman sebetulnya kalau mengikuti cara mereka. Tapi kalau misalnya banyak desainer bagus yang dia mendefine sendiri. Oh, saya nggak percaya material design karena saya punya alasannya. Ya silakan, nggak apa-apa. Toh jurnalnya juga banyak juga yang bisa kita baca untuk bagaimana membuat suatu form login seperti itu. Jadi jawabannya adalah jangan sesuai feel, tapi juga harus ada alasannya yang eksak, alasannya kenapa seperti itu. Dan bisa di testing, misalnya bikin 2 versi, melakukan A/B testing. Yang satu versi yang A, yang satu lagi versi B. Kasih ke 10 orang gitu atau ke 5 orang teman, mana yang kasih feedback terbaik, itu mudah tuh seperti itu dilakukan. Berarti kembali ke tadi, riset. Iya, riset. Ya, riset. Nanti ada pertanyaan soal A/B testing, tapi ada yang lain nih. Iya. Sebagian besar yang membuat pattern tentang desain itu kebanyakan web. Ya kan? Web based ataupun mobile app. Sedangkan untuk aplikasi desktop ada nggak Om? Iya. Karena teman-teman kita banyak bermain desktop termasuk saya sendiri nih. Iya. Waktu pas kemarin Om Luri meminta saya ngisi ini, saya juga ada banyak ternyata masih programmer Delphi sama Pascal dan itu saya amazing banget Om Luri. Jadi jawabannya saya belum ngelihat, belum mencari tahu itu, tapi dari yang tadi kaidah-kaidah tertentu yang bisa kita tetap pakai itu gini, Mbak. Contoh membuat peta dari card atau halaman dari desktop aplikasi. Ketika tombol ini diklik akan menuju ke lokasi yang lain. Itu harus dipetakan dulu. User journey-nya benar nggak gitu? Ada yang kelewat nggak sih gitu? Dan untuk melakukan benar enggaknya user journey ini harus di testing. Jadi bikin 2 versi ataupun 3 versi ataupun bikin yang versi sekarang aja deh, 1 versi itu kasih ke 10 orang. Terus biarkan dia make, misalnya dia mau melakukan pembelian atau check out ataupun lihat apa yang bikin dia pusing gitu. Berarti harus ada yang diperbaiki dari sisi UX-nya. Lakukan aja yang simple-simple seperti itu. Om Luri. Ya. Tetap dari riset, kembali ke riset. Betul, harus terukur Om Luri. Harus terukur. Iya. A/B testing, riset dan sebagainya itu akan lebih baik dilakukan oleh orang tech atau orang produk. Iya. Nah, justru jangan sampai orang produk kalau bisa ya, karena bias nanti. Jadi kebanyakan testing itu karena yang pakai nanti end user, jadi pengguna akhir gitu. Jadi jangan sampai yang punya bias, nanti kalau misalnya yang testing desainernya sendiri, programmernya sendiri, ya dia udah punya pemikiran sendiri bahwa harus yang bagusnya bagaimana gitu kan. Oke, maksud saya bukan yang sebagai user melakukan tes, tapi yang mengadakan sesi A/B testing, sesi riset itu orang teknologi atau orang produk? Oh, I see. Tergantung konteksnya Om Luri. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes
tadi yang sign up-nya form gitu ya, login form gitu. Nah, itu kan yang pakai login nanti kan user end user, berarti yang kita audiensnya end user. Tapi kalau misalnya testingnya itu bagaimana kecepatan connect ke database segala macam itu berarti. Jadi memang betul-betul harus sesuai konteksnya tuh Om Luri. Testing audiensnya. Ini ternyata udah hampir 2 menit lagi jam 9. Luar biasa. Waduh. ini sampai lama banget. Gitu ya. Keren soalnya. Yeah. Ini ada lagi, pertanyaan ada terus nih. Saya masih nyimpen pertanyaan juga nih. Dari Zahra Rizky Anissa yang tadi kayaknya nih. Maaf izin bertanya lagi. Jadi penasaran dengan pemaparan tadi. Bagaimana pembuatan multi-language dari sisi UI, UX? Apakah sesimpel duplicate semua komponen lalu diubah teksnya? Gimana, Mas? Oh, justru jangan Mbak Zahra. Jadi nih teman-teman, ada Mbak Zahra nanya, kalau kita mau bikin multi language nih, ada website atau aplikasi yang dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggris lah, taruhlah 2 bahasa itu saja. Itu bukan bikin 2 aplikasi diduplicate lalu semua tombolnya diganti teksnya bahasa Inggris, enggak begitu. Jadi mungkin Om Luri yang lebih expert nih kalau ini Mbak Zahra. Jadi kita bisa bikin library ataupun teks biasa simple, teks yang satu berbahasa Indonesia, teks yang kedua berbahasa Inggris gitu. Nah nanti ini di-load aja ke dalam aplikasi, aplikasinya cuma satu, websitenya cuma satu. Jadi manajemen multi language itu sesimpel kita bikin teks saja sebetulnya. Semua kata-kata yang tadinya beli kami jadi buy now. Terus juga misalnya error jadi kesalahan terjadi gitu. Seperti itu Mbak Zahra. Menambahkan, iya Mbak Zahra, jadi bukan app-nya dibuat 2, tapi cukup labelingnya saja, wordingnya saja. Di semua platform bahasa pemrograman ada kok cara untuk begitu. Hanya labelnya aja, captionnya aja yang dirubah. Nggak perlu aplikasinya yang diduplicate. Lagi komponen diduakan, nggak usah. Cukup bahasanya. Kalau di Pascal ada multi-language dengan file yang esensinya .po. Itu bisa kita manfaatkan. Baik di Delphi maupun di Lazarus ada semua. Kemudian dari Mas Teddy. Iya, atau Mbak Zahra kalau misalnya pemakai WordPress gitu, itu manajemen, iya. Sorry, halo, Luri? Ya lanjut, tadi kayaknya ada yang kalau misalnya Mbak Zahra pakai WordPress itu kan ada bisa multi language tuh, itu juga dia manajemennya kayak yang Om Luri tadi sampaikan, dia hanya membuat banyak file-file yang sesuai bahasa-bahasanya, ada bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman, itu di filenya doang tuh, isinya teks doang gitu. Ini kemudian dari Mas Teddy, apakah ada aturan baku untuk pemilihan warna dasar agar eye-catching? Iya, ada jawabannya Mas Teddy. Jadi gini, kalau ada, jadi kalau misalnya kita Shopee warna apa, langsung oranye kita tahu ya. Gojek warna apa, hijau gitu kan. Itu mereka kan membangun asosiasi warna terhadap produk mereka dan mereka ada alasan untuk itu. Nah, kenapa warna-warna yang dipilih itu harus ada alasannya gitu. Pertama kalau misalnya kita jualan herbal tentu warnanya hijau gitu, bukan warna merah gitu. Itu pertama dari psikologi warna. Terus yang kedua dari rasio kontrasnya. Jadi Mas Teddy dan kita semua harus hati-hati ketika kita memilih warna dan kontras. Kenapa? Karena dari perspektif accessibility, pemilihan warna itu akan berpengaruh. Kita punya audiens, statistik menunjukkan bahwa teman-teman kita yang memiliki buta warna ataupun juga buta sebagian atau buta total itu kesulitan untuk mengenali warna, bahkan tidak bisa melihat. Itu sangat penting memilih warna yang accessibility friendly. Rasio kontrasnya itu ada hitungannya. Ada testingnya juga, bagaimana tampilan kita itu warnanya bisa memenuhi rasio kontras yang betul-betul friendly. Ada. Perlu pakai tools semacam Pantone atau gitu nggak, Om? Iya, betul. Jadi Adobe di websitenya ataupun juga Pantone atau itu punya pilihan harmonisasi dari warna-warna yang bisa kita pakai sebetulnya. Jadi kalau sama seperti membuat musik, itu kan kita nada-nadanya harus harmoni. Warna juga sama. Kalau misalnya kita pilih warna biru, apa yang menjadi warna-warna satelit dari biru, ada banyak toolsnya untuk memberikan itu. Jadi bukan sembarangan kita pilih warna norak-norak bergembira gitu, enggak. Termasuk audience marketnya ya, siapa di orang tua atau anak-anak ya. Betul sekali Om Luri. Psikologi warna itu penting sekali. Iya. Saya pernah ngalamin gitu. Gambar berwarna-warni tapi audiensnya orang tua pada marah-marah. Iya.
Ini ada lagi nggak? Masih ada terus nih. Oh, pada pamitan. Udah jam Oke. 9 lebih 9. 2 dikit. Pertanyaan dari saya nih, Iya. terakhir. Programmer masih perlu tahu tentang UX nggak sih? Jadi gini teman-teman, semakin banyak skill set kita at least punya satu spesialisasi, jadi programmer gitu kan, atau jadi website programmer, atau mobile programmer, atau jadi designer, itu jadi main skill kita. Tapi sangat akan memudahkan dalam kita bekerja kalau kita juga punya satelit skill, atau kita punya wawasan terhadap role kolega kita. Dengan begitu kita jadi bisa, kalau kita programmer kita tahu bagaimana desainer bekerja, atau bagaimana copywriter bekerja. Dan sebaliknya kalau kita penulis, kalau kita desainer berarti kita tahu bagaimana membuat desain yang jangan sampai menyulitkan para programmer juga. Dan dari sisi skill, dari sisi personal, maka kita akan dinilai dari senioritasnya kita juga. Semakin banyak kita maturity level yang kita gain maka ya dari gaji kita mungkin lebih besar, terus dari role juga lebih besar, dan bahkan teman-teman juga mungkin akan bisa naik jabatan yang lebih tinggi di masa depannya, seperti itu. Iya. Terakhir Om, bukan pertanyaan sih. Iya. Tips trik dari Om Yudi buat kita para developer dalam menyikapi UI UX ini sebagai penutup nih sekalian. Iya. Tips trik gitu, Om Nuri. Oh, tips. Apa ya? Saya juga sebetulnya masih belajar, jadi malu juga kok ngasih tips trik kayak gini ya, Om. Tapi kalau misalnya ke diri saya gitu ya, ke diri sendiri, oke gitu ya. Jadi pilih at least satu yang menjadi spesialisasi kita sampai kita mahir banget gitu ya. Ya mungkin sampai kita liang lahat juga akan terus berusaha untuk itu gitu ya. Jadi pilih at least satu, tapi belajar juga hal-hal lain yang bisa menjadi satellite skill-nya. Dengan begitu, senjata kita untuk survive, senjata kita untuk jadi kita bisa ditempatkan di mana saja itu dengan mudah, karena kita tahu bagaimana mendesain, bagaimana menulis, sementara kita sendiri programmer gitu. Jadi saya berpikir terutama ke diri saya sendiri, sebanyak mungkin belajar, terus dapetin sertifikasi gitu kan, terus juga berkomunitas, karena biasanya asumsi di kepala kita nganggap ini udah keren gitu ya, maksudnya, tapi pas begitu udah ketemu, lah kok saya nggak ada apa-apanya gitu ilmunya. Apalagi kalau ketemu kayak orang-orang kayak Om Luri gitu kan, waduh saya malu sekali Om, kayak gitu sih Om. Dan satu lagi ini Om, jadi problem solver. Jadi kan contohnya gini, BPJS kita kan banyak masalahnya gitu kan, tapi saya juga dulu termasuk apaan sih BPJS ini, tapi pernah nggak sih memetakan BPJS ini bottleneck-nya di mana? Atau juga kalau kita misalnya punya kartu-kartu yang bottleneck-nya di mana? Kenapa website pemerintah selalu down ketika pada dibutuhkan pas pembayaran SPT? Pernah nggak sih memetakan kenapa itu terjadi? Ketimbang menjadi komplain. Jadi saya pikir kita harus menjadi problem solver gitu, terutama saya sendiri gitu sih Om Luri. Ya Om, terima kasih. Jadi dari seluruh kesakapan kita tadi ada yang saya pointing, yaitu selalu riset dan jangan berasumsi. Ya, karena asumsi itu bisa membutakan segalanya. Kurang lebih begitu ya Om Yudi ya. Iya. Oke Om Yudi, makasih sekali. Ini 1,5 jam kita bareng-bareng ngobrol panjang. Kayaknya perlu kita bikin podcast deh suatu kali nanti. Ngobrol ini sampai 3 jam kalau perlu. Makasih Om Yudi. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Om Yudi, teman-teman semua. Assalamualaikum. Salam.